My countrymen, for decades we looked to others to come and build our nation. That time is now over. Today we take the reins of our country into our own hands, and with our own sweat and our own hard work, by building 1 kilometer of road at a time, we will rebuild our glorious nation. Ketika berbicara tentang pembangunan besar-besaran, pikiran banyak orang mungkin langsung tertuju pada negara-negara Asia Timur seperti Tiongkok atau Korea Selatan. Namun, belakangan ini sorotan dunia justru mengarah ke sebuah negara kecil di Afrika Barat, Burkina Faso. Negara yang dulunya hampir tak pernah masuk headline media internasional ini, kini mulai dikenal karena langkah-langkah beraninya di bawah kepemimpinan Presiden Ibrahim Traoré. Pembangunan besar-besaran yang digalakan pemerintah tidak hanya sekadar proyek fisik, tetapi juga mencakup reformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuannya sederhana, mengangkat harkat dan martabat rakyat Burkina Faso yang selama puluhan tahun hidup dalam kemiskinan dan ketertinggalan. Lalu, bagaimana pembangunan itu berlangsung, dan apakah benar rakyat mulai merasakan dampaknya? Burkina Faso bukanlah negara yang kaya dengan infrastruktur modern. Sebelum Traoré naik, banyak wilayah pedesaan tidak memiliki jalan beraspal, listrik, atau fasilitas kesehatan. Mayoritas rakyat bekerja sebagai petani subsisten, dengan penghasilan yang nyaris tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, sejak tahun 2022, ketika Ibrahim Traoré mengambil alih kepemimpinan, arah pembangunan mulai berubah drastis. Ia menekankan bahwa pembangunan bukanlah hadiah dari luar negeri, melainkan hasil keringat dan perjuangan rakyat sendiri. Dengan semangat itu, pemerintah mulai meluncurkan berbagai proyek besar, pembangunan jalan, jembatan, hingga fasilitas pendidikan. Langkah ini dianggap sebagai strategi untuk menggerakkan ekonomi sekaligus memperbaiki kualitas hidup rakyat. Salah satu bentuk pembangunan besar-besaran yang paling terlihat adalah di sektor infrastruktur jalan dan transportasi. Burkina Faso sebelumnya dikenal sebagai negara dengan akses jalan yang buruk. Banyak desa terisolasi karena jalannya rusak atau bahkan sama sekali tidak ada. Hal ini membuat hasil pertanian sulit dipasarkan dan akses rakyat ke fasilitas pendidikan maupun kesehatan menjadi terbatas. Pemerintah di bawah Traoré memprioritaskan pembangunan jalan raya yang menghubungkan kota-kota besar dengan desa-desa terpencil. Beberapa proyek jembatan juga dibangun untuk memperlancar distribusi barang. Dengan adanya infrastruktur ini, arus perdagangan lokal menjadi lebih hidup, biaya transportasi menurun, dan rakyat mulai merasakan keuntungan ekonomi. Dampaknya jelas. Petani bisa menjual hasil panennya lebih mudah, pedagang bisa memperluas pasar, dan anak-anak bisa pergi ke sekolah tanpa harus berjalan puluhan kilometer. Selain jalan, pembangunan besar juga menyentuh sektor energi. Burkina Faso selama ini menghadapi krisis listrik. Pemadaman bergilir menjadi hal biasa, dan banyak desa sama sekali belum tersentuh listrik. Traoré menaruh perhatian serius pada masalah ini. Pemerintah mulai membangun pembangkit listrik tenaga surya di beberapa wilayah. Pilihan energi matahari dianggap tepat karena Burkina Faso memiliki iklim panas dengan paparan sinar matahari hampir sepanjang tahun. Dengan proyek ini, ribuan rumah tangga di pedesaan mulai menikmati listrik. Kehadiran listrik bukan hanya soal lampu yang menyala di malam hari, tetapi juga membuka peluang baru. Anak-anak bisa belajar lebih lama, masyarakat bisa mengembangkan usaha kecil, dan fasilitas kesehatan bisa berfungsi lebih baik. Energi juga mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar, yang selama ini membebani anggaran negara. Tidak bisa dipungkiri, pertanian adalah tulang punggung Burkina Faso. Lebih dari 70% rakyat bekerja di sektor ini. Oleh karena itu, pembangunan besar-besaran juga diarahkan ke bidang pertanian. Pemerintah memberikan bantuan berupa traktor, irigasi, pupuk, dan benih unggul. Ada pula pelatihan bagi petani agar mereka bisa menggunakan teknologi modern dalam bercocok tanam. Burkina Faso tidak ingin terus bergantung pada impor beras atau gandum dari luar negeri. Dengan memperkuat pertanian lokal, pemerintah berharap rakyat bisa mandiri dalam urusan perut, dan hasilnya mulai terlihat. Beberapa daerah melaporkan panen yang lebih baik. Sementara harga bahan makanan pokok mulai stabil. Ini adalah langkah penting untuk memastikan kesejahteraan rakyat.
karena tidak ada pembangunan yang bermakna jika rakyat masih kelaparan. Pembangunan besar-besaran juga menyentuh sektor pendidikan. Selama bertahun-tahun, ribuan sekolah di Burkina Faso terpaksa tutup akibat konflik dan minimnya fasilitas. Anak-anak di pedesaan harus berjalan jauh hanya untuk menemukan sekolah, dan itu pun seringkali kondisinya sangat memprihatinkan. Traoré menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh melupakan generasi muda. Karena itu, pemerintah mulai membangun kembali sekolah-sekolah yang rusak, sekaligus mendirikan sekolah baru di desa-desa terpencil. Guru-guru juga diberi insentif agar mau mengajar di daerah yang sulit dijangkau. Selain pembangunan fisik, upaya memperbaiki kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan vokasi dan teknologi mulai diperkenalkan, dengan harapan anak-anak Burkina Faso kelak bisa bersaing di dunia modern, bukan hanya bertahan hidup sebagai petani tradisional. Burkina Faso selama ini dikenal dengan sistem kesehatan yang lemah. Rumah sakit kekurangan obat, tenaga medis terbatas, dan fasilitas modern hampir tidak ada. Dalam pembangunan besar-besaran, sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas. Pemerintah membangun puskesmas di desa-desa, memperluas layanan imunisasi, dan menyediakan ambulans di wilayah terpencil. Meski masih jauh dari sempurna, rakyat mulai merasakan perubahan. Kini, ibu hamil bisa mendapatkan layanan kesehatan lebih baik, anak-anak mendapat vaksinasi, dan pasien tidak perlu lagi menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk mendapatkan perawatan sederhana. Selain pembangunan di desa, kota-kota besar seperti Ouagadougou, ibu kota, juga mengalami perubahan signifikan. Jalan-jalan utama diperlebar, pasar tradisional diperbaiki, dan ada proyek perumahan rakyat untuk menampung penduduk miskin. Kehadiran proyek-proyek ini memberi lapangan kerja baru. Banyak buruh lokal yang terlibat dalam pembangunan, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan lebih stabil. Urbanisasi memang membawa tantangan baru, tetapi juga membuka kesempatan bagi rakyat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Pembangunan besar-besaran di Burkina Faso tidak hanya soal ekonomi, pendidikan, atau kesehatan, tetapi juga sektor keamanan. Traoré sadar betul bahwa tanpa keamanan, semua pembangunan tidak akan ada artinya. Karena itu, pemerintah menginvestasikan anggaran besar untuk memperkuat militer, membeli peralatan modern, dan melatih pasukan. Bahkan, rakyat dilibatkan dalam program pertahanan melalui kelompok pertahanan lokal. Dengan langkah ini, wilayah yang sebelumnya dikuasai kelompok teroris mulai bisa direbut kembali. Keamanan yang lebih baik berarti rakyat bisa kembali bekerja di ladang, anak-anak bisa bersekolah, dan roda ekonomi bisa berputar dengan lancar. Apakah pembangunan besar-besaran ini benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat? Jawabannya, ya, meski masih dalam tahap awal. Rakyat mulai merasakan perubahan nyata. Jalan baru mempermudah mobilitas, listrik masuk desa, hasil panen meningkat, anak-anak kembali ke sekolah, dan layanan kesehatan lebih mudah diakses. Selain itu, ada dampak psikologis yang sangat penting. Rakyat merasa diperhatikan. Mereka melihat pemimpin yang serius membangun, bukan sekadar memberi janji kosong. Hal ini menumbuhkan rasa optimisme bahwa masa depan Burkina Faso akan lebih baik. Meski pembangunan besar-besaran sudah berjalan, tentu ada tantangan besar yang masih menghadang. Pendanaan, Burkina Faso bukan negara kaya. Pembangunan besar membutuhkan dana besar, sementara anggaran negara terbatas. Pemerintah harus cerdas mengelola sumber daya alam, terutama emas, agar hasilnya benar-benar masuk ke kas negara, bukan ke kantong asing. Kelompok teroris masih ada, dan mereka bisa saja mengganggu proyek-proyek pembangunan. Pembangunan menciptakan ekspektasi besar. Jika progresnya melambat, bisa muncul rasa kecewa. Dengan sikap Traoré yang tegas menolak dominasi Barat, Burkina Faso menghadapi risiko isolasi politik, dan ekonomi. Pembangunan besar-besaran di Burkina Faso memang belum menjadikan rakyat sepenuhnya sejahtera. Namun, arah perubahannya jelas terlihat. Dari desa yang dulu gelap kini mulai terang oleh listrik tenaga surya, dari jalan tanah yang becek kini berubah menjadi jalan beraspal, dari sekolah yang kosong kini kembali dipenuhi anak-anak. Semua ini
adalah tanda bahwa Burkina Faso sedang berada di jalur yang benar. Kesejahteraan rakyat bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam, tetapi dengan pembangunan yang konsisten, ditopang semangat nasionalisme yang kuat, Burkina Faso memiliki peluang besar untuk bangkit dari keterpurukan. Dan siapa tahu, dalam beberapa dekade ke depan, negara yang dulu dipandang sebelah mata ini bisa menjadi contoh sukses pembangunan di Afrika.